Nah, apa yang disebut dengan kolom? Kita akan coba untuk definisikan, tetapi menurut pendapat dan kalimat masing-masing, artinya tidak bersumber dari textbook. Kita mencoba untuk memahami kolom. Apakah itu kolom? Nah, yang pertama adalah bahwa kolom ini merupakan elemen utama bangunan. Artinya, bangunan tidak bisa berdiri jika tidak ada kolom. Bukan berarti kolom itu yang paling penting, tidak, karena memang ada keterkaitan antara elemen kolom ini dengan elemen lain. Apa saja? Kita coba lihat. Yang pertama adalah bahwa fungsinya kolom itu menyalurkan gaya beban ke bawah. Nah, ini kita bicarakan adalah berkaitan mengenai dengan pondasi. Artinya bagian bawah kolom itu merupakan pondasi. Nah, yang menyebabkan ada pengaruh terhadap kolom adalah begitu ada masalah terhadap pondasi, misalnya penurunan, maka itu akan juga berakibat terhadap kolom. Kemudian, kolom tidak lepas dari elemen lain, karena fungsinya kolom itu adalah untuk menyokong atau mendukung beban gaya atas dari bangunan. Nah, misalkan atap, kemudian dinding, kemudian balok. Tetapi jangan khawatir bahwa yang disebutkan tadi adalah nanti dikhususkan untuk pelajaran portal atau rangka atau frame. Nah, yang di sini sebenarnya akan banyak kita pelajari. Jadi, mengenai bagian bawah pondasi merupakan fokus dari video ini. Sementara untuk gaya atas dari poltar dan rangka misalnya, itu akan di materi yang lain yang khusus juga membahas. Tetapi penjelasan awalnya adalah bahwa kolom itu menerima pengaruh dari elemen lain. Misalkan balok. Jika balok menerima beban tumpuan, maka beban itu akan diteruskan ke kolom. Jika balok itu menerima gaya lentur akibat momen, maka akan juga diterima oleh kolom. Demikian juga jika balok misalnya menerima gaya puntir atau torsi, maka akan berakibat juga ke kolom. Nah, karena inilah sebab kolom tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan elemen lain, dan kolom itu berfungsi sebagai elemen yang penting. Mungkin bagi yang pusing dengan pengantar awal ini bisa diabaikan, tetapi jika ingin Anda bisa pause video ini dan putar ulang serta catat penjelasan awal tadi. Untuk berikutnya kita akan fokus ke masalah bagian bawah dari kolom yang berhubungan dengan pondasi. Apa itu kolom? Secara ukuran, secara bentuk, kolom itu panjang, kemudian vertikal. Nah, ini mirip dengan balok, tetapi balok adalah secara horizontal. Nah, yang penting adalah bagaimana profil, artinya penampang dari kolom itu. Yang umum biasanya dipakai adalah bentuk kotak, kemudian bisa dengan variasi bulat. Nah, apakah bisa dengan bentuk lain, misalnya oval, ataupun ini yang biasanya sering perdebatan dan jarang sekali digunakan adalah bentuk segitiga. Nah, karena kolom itu merupakan elemen penting terkait dari elemen lain seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian ini biasanya menjadi sumber perhatian dari para insinyur. Artinya efek-efek dari elemen lain itu diterima kolom, dan ini merupakan unsur penyokong bangunan yang utama. Jadi begitu ada bermasalah, maka bangunan langsung juga mendapatkan masalah. Seperti apa? Misalnya kondisi kolom yang tidak sempurna, maka itu akan mengakibatkan
ketidakstabilan. Dan akibatnya apa? Bangunan pun bisa runtuh. Ini salah satunya adalah karena kondisi kolom yang tidak stabil, otomatis runtuh. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kolom menerima beban dan gaya. Dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Tetapi yang nanti kita akan bicarakan adalah mengenai kolom secara freestanding, artinya berdiri sendiri, dan ini adalah dasar terutama yang kita kaitkan ke pondasi. Tetapi nanti secara bangunan itu ada yang namanya portal, ada namanya frame atau rangka. Nah, kolom ini juga membentuk suatu kekakuan. Nah, itu dibahas nanti di bagian portal. Kemudian kita mulai mencoba ilustrasi bagaimana itu kolom. Yang utama adalah bahwa kolom itu diberdirikan, ya, karena memang posisinya vertikal. Nah, ini bagaimana cara kita memberdirikan ini? Misalnya dengan contoh adanya tiang bendera, atau yang sederhana tiang jemuran, bahkan tiang listrik. Bagaimana itu bisa diberdirikan? Apakah diletakkan begitu saja? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kolom itu tidak boleh melesak dalam tanah. Artinya dia stabil, ya kan? Tetapi untuk mendirikan, kita biasanya yang paling sederhana adalah dengan menancap atau menanamnya. Kenapa? Karena dengan ditanam itu akan kuat. Ini nantinya akan berpengaruh misalnya pada tiang atau tongkat, misalnya kolom kayu, di mana kolom kayu itu adalah ada bagian di bawah yang ditancapkan ke tanah. Gunanya apa? Supaya kuat, tidak bergerak. Jadi ini adalah proses penancap. Dengan ditancapkan itu merupakan efek dasar struktur yang utama. Jadi ini mohon dicatat. Yang kedua adalah sebenarnya apakah jika misalnya dengan ditancapkan kurang kuat, maka perlu diberikan penguat, misalnya alas seperti ini, diberi alas, dia akan kuat. Kemudian diberi umpak, biasanya disebut seperti ini, pondasi umpak, artinya kolom perlu diberi telapak. Nah, dengan urusan ininya adalah kaitan langsung kolom tentu dengan pondasi. Kemudian gaya yang terjadi dengan tadi menancapkan tanah, artinya kemudian memberi alas atau umpak, diberi telapak, itu adalah kolom diusahakan dengan sendi jepit. Dengan menancapkan tanah, terjepit di tanah, dia punya kekuatan, ya kan? Kenapa ini bisa dilakukan? Adalah supaya ini, dengan memberdirikan, beban atau gaya yang terjadi yang paling awal adalah dia akan goyang atau miring. Jadi kita memberdirikan tiang itu yang utama adalah karena miring. Yang pertama dilakukan adalah dengan menjepit, dengan menanam, dengan memberi penguat alas. Nah, dengan adanya goyang atau miring ini biasa disebut adalah gaya lateral atau gaya kiri atau kanan atau gaya samping. Artinya beban diberikan ke kolom dari arah samping. Misalnya apa sih? Ya, gaya itu gaya dorongan. Kalau di bangunan nanti yang diterima adalah gaya angin. Kemudian ada juga gaya gempa. Kemudian bisa juga gaya dari elemen lain nanti yang kita bicarakan. Seperti ini proses gayanya, Anda cukup lihat saja dulu. Karena ini merupakan kelanjutan dan ini bersoal mengenai perhitungan dan biasanya dilakukan oleh ahli sipil. Kemudian untuk mengatasi masalah goyang atau miring, yang paling awal dilakukan adalah memberi skur atau suai, atau secara teknik bisa disebut bracing, biasanya untuk baja ya. Seperti apa ini? Nah,
Hasil akhir, karena dari gaya ini benarnya untuk membuat posisi kolom adalah dengan memberikan modifikasi terhadap profilnya. Artinya di bagian bawah kolom, jika dibuat lebih besar, nah itu adalah dimaksudkan untuk memperkuat uh, usaha kolom untuk diberdirikan. Kemudian nanti secara portal atau terkaitan dengan elemen lain bisa ditambahkan bracing, artinya skor penguat. Berikut kita akan coba ilustrasikan bagaimana kolom. Nah, kalau tadi adalah mengenai bawah kolom atau dasar kolom, kalau sekarang adalah kolom sebagai penopang beban. Dia jika mendapatkan beban dari atas secara tegak lurus atau secara vertikal, biasanya adalah dari berat bangunan atau benda yang ditopangnya. Nah, ini biasanya dari tumpuan, misalnya beban balok, lantai, atap, dan sebagainya. Apa yang terjadi jika kolom menerima beban seperti ini? Bahwa gaya yang terjadi adalah gaya vertikal seperti ini. Nah, ilustrasinya adalah bagaimana jika benda seperti kolom diinjak, kemudian ditekan. Yang akan terjadi adalah dia akan patah. Kolom karena ditekan dari atas seperti ini akan patah. Yang kedua adalah jika ditekan dia akan melentur. Nah, jika kuat menahan lentur, dia akan kokoh. Tapi jika tidak, seperti tadi, dia akan patah. Di situ adalah prinsip utamanya. Kemudian jika dia melengkung ini adalah proses momennya. Jadi akan terjadi kelengkungan. Nah, apakah berefek kepada materi kolomnya akan melengkung? Yang jelas ini adalah ilustrasi gayanya. Kemudian yang terjadi adalah tekuk. Jadi karena melengkung dia akan tekuk. Dan jika tidak kuat, sekali lagi dia akan patah. Tekuk itu didapat karena ada gaya tekan, artinya ada gaya kompres. Kemudian ada tegangan, terutama tumpuan dari elemen-elemen lain. Nah, ini kita coba ilustrasikan dari tumpuan atas. Jika kolom menerima beban dari balok seperti ini, ya kan, ini beban balok satu arah, bisa arah ke X atau ke Y. Apa yang akan terjadi? Jadi karena dia akan melengkung. Kenapa? Karena ada beban balok dan balok ini menyebabkan momen. Nah, seperti ini. Baloknya akan karena berat berjuntai begitu dan membuat kolom pun terdefleksi. Secara gaya dia akan berubah bentuk seperti itu, melengkung. Dan ini arah ke X-nya. Dia akan juga melentur. Dan kolom juga menerima gaya dan ilustrasinya adalah kolom melentur seperti itu. Nah, ini secara satu arah. Bagaimana jika dua arah seperti ini? Jadi akan ke sana kemari. Semua arah dia akan mencoba melentur. Nah, untuk mengatasi ini adalah bahwa profil dari kolom mengatasi gaya yang dari berbagai arah ini, terutama dari dua arah, didapatkan seperti awal tadi. Profil untuk kolom itu adalah kotak atau bulat. Kenapa? Supaya bisa menahan gaya-gaya. Dan mohon dicatat adalah inilah sebenarnya ciri dari kolom. Jadi profil kolom itu adalah kotak, panjang dan kotak. Nanti berbeda dengan profil balok, kolom tapi tinggi atau persegi, panjang. Kemudian tadi disebutkan adalah bentuk kolom, kotak, bulat, oval, ataupun bisa juga segitiga. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan masalah. Misalnya dari gaya tadi secara ilustrasi sudah terlihat. Tapi bagaimana jika kita mendesain? Apakah mungkin bisa
kita membuat suatu yang berbeda. Nah, ini masalahnya. Bagaimana kalau kolom itu didesain miring? Bagaimana jika kolom itu didesain melengkung? Jadi dari awal sudah melengkung. Nah, ini perlu perhitungan dengan mengetahui gaya-gayanya. Seperti ini. Jadi ada kepentingan desain, misalnya kolom itu memang didesain miring, bukan karena kesalahan atau kecelakaan atau kekurangan kolom tadi. Kemudian masalahnya adalah apakah kolom itu harus lurus? Lebih baik karena gaya diperhitungkan secara lurus, tegak lurus. Tapi jika didesain miring, nah ini akan berakibat efek lain lagi dan perlu perhitungan khusus. Sama persis seperti didesain dengan melengkung. Kemudian gaya berikut adalah karena lentur tadi. Jadi profil kolom itu yang pertama adalah karena dia harus padat, solid, pejal, kotak. Kenapa? Karena tidak pecah dan kuat tekuk. Mungkin berbeda dengan balok nanti yang bisa profil pipa atau kotak, ada artinya dalamnya kosong dan sebagainya, bisa dengan perlemahan, tetapi untuk kolom berbeda. Selain itu adalah kolom juga sebenarnya menerima gaya geser atau shear, tetapi tidak kita bahas di sini karena itu nanti terkait ke portal atau frame. Nah, yang perlu dilihat adalah gaya khusus, yaitu gaya puntir atau torsi. Apa itu? Bahwa gaya puntir itu sebenarnya karena tidak seimbang, dan biasanya ini adalah karena kolom menerima efek dari elemen lain, misalnya ada balok yang berakibat cantilever, balok gantung dan sebagainya seperti yang tadi, dan efeknya diterima oleh kolom. Nah, torsi itu digambarkan seperti ini. Jika kita memuntir, nah itu adalah torsi, maka tidak cuma balok yang akan terpuntir, akibatnya juga ke kolom. Dan kolom akan berakibat seperti ini, berputar. Dan bentuknya pun akan menyesuaikan, artinya gaya yang didapat seperti itu. Nah, karena dia solid dan kaku, kotak, nah paling tidak ini memecahkan untuk kolom dapat menerima gaya-gaya seperti ini. Dan nanti berakibat kepada bangunan secara keseluruhan, bahwa bangunan pun sebenarnya bisa berakibat terpuntir, dan yang terbesar nanti menerima beban ini adalah kolom. Kemudian kita akan bandingkan bagaimana sih dimensi kolom. Apakah bisa kolom itu kecil tapi tinggi? Apa efek yang terjadi? Kita balik ke awal tadi. Karena gaya tekan, dia bisa lengkung, bisa lendut, dan bisa patah. Jadi yang lebih baik adalah kolom itu pendek dan gemuk. Jadi kolom itu kuat jika pendek dan gemuk. Tapi arsitek kan biasanya untuk ketinggian ruangan pingin yang tinggi. Nah, efeknya adalah bahaya. Pertimbangkan dia faktor tekuknya. Jadi untuk gedung tinggi itu ilmunya adalah semakin dia pendek, ketinggian per lantainya itu semakin kuat, karena adalah pengaruh dari teori kolom ini. Yang kedua adalah mengenai kerapatan kolom. Misalnya kolom yang kecil seperti ini dengan jarak seperti ini lebih kuat mana dengan kolom yang lebih rapat dan gemuk? Jelas tadi yang gemuk itu lebih kuat, ditambah lagi rapat. Nah, yang masalah yang terjadi di desain adalah pertimbangkan bagaimana bagian kiri ini, kolom yang kecil tinggi itu lebih rapat dan dibandingkan dengan kolom yang gemuk tetapi renggang. Nah, ini nanti terkait ke portal. Jadi bagaimana elemen atas seperti baloknya, mana yang Anda pilih, mana yang efisien, dan tergantung pada ruangan. Untuk memakai yang rapat, biasanya
lebih menguatkan struktur tetapi mengganggu fungsi arsitektur seperti ruangan. Banyak yang memilih bentang yang lebar, jarak antar kolom yang lebar supaya ruangannya lebih leluasa. Tetapi ingat lagi bahwa ini pun bisa menjadikan masalah, misalnya disebut love story atau lantai yang lemah. Seperti di awal tadi, kenapa bangunan ambruk? Karena memang lantai bawahnya lemah. Karena kolomnya terlalu jauh, terlalu sedikit, akhirnya tidak kuat menahan beban di atas, maka akan ambruk. Nah, biasanya ruangan-ruangan yang perlu besar justru biasa di bawah, di lobby atau di basement dan sebagainya. Jadi dimohon arsitek hati-hatilah untuk mendesain kolom ini. Berikutnya kita akan bicarakan, nah kalau kolom itu merupakan pengikat dinding, artinya dengan slope, dengan beban merata yang kita jelaskan di pondasi batu kali menerus. Bagaimana jika kolomnya diperbesar, menerima beban setempat? Nah, apakah pondasinya dengan tumpukan batu efisien, ya kan? Apakah ada penyatuan antara kolom pondasi, kolomnya dari beton bertulang, pondasinya dari batu? Bagaimana penyatuannya? Apakah terjadi goyang? Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah kolomnya ditancapkan pada pondasi ke bawah. Ingat tadi, yang awal tadi, bagaimana memberdirikan kolom adalah dengan menancapkan atau menanam. Seperti ini. Dan ini pun sebenarnya karena tidak menyatu kurang kuat dan belum tentu bisa menahan beban. Efisiensinya adalah dengan membuat pondasi plat beton yang lebih dalam, lebih lebar, menyatu. Dan di sinilah adalah faktor penting hubungan antara kolom dengan pondasi. Dan di saat ini didesain ada kombinasi seperti ini, maka beban yang besar kolom diterima oleh pondasi yang lebih besar yaitu plat, tetapi beban merata atau dinding diterima oleh pondasi batu kali dengan beban menerus. Seperti ini. Tapi di beberapa daerah seperti yang daerah tanah lunak atau dengan yang punya prinsip bangunan panggung, maka adanya ketinggian kolom dengan pondasi itu bisa berakibat tekuk lagi. Kemudian kolom bisa bergeser. Jadi tidak ditanam seperti tadi. Nah, untuk memperkuatnya diperlukan slope. Dan kita biasa menamakannya slope double atau double slope. Dan ini adalah menyatukan kekakuan antara kolom pondasi dengan slope. Dan di saat ini kita mendapatkan perkuatan struktur. Kemudian ini adalah beberapa masalah bisa kita pikirkan, kita renungkan dari penjelasan tadi. Kemudian bagaimana dengan fungsi slope? Dengan penjelasan ini apakah ada perkembangan? Kemudian apakah untuk bertingkat itu lebih efisien beban merata atau justru yang setempat yang lebih efisien? Kemudian bagaimana dengan besar atau jenis pondasinya? Kemudian efektif mana hubungan kolom dan pondasi dengan pondasi setempat? Oke, ini adalah desain kolom. Jadi Anda bisa lihat ini salah satu contoh pembesiannya seperti itu, dan hubungan langsung dengan pondasinya, terutama pondasi plat yang berbahan sama beton bertulang. Yang perlu diingat adalah untuk mendesain kolom, dia harus mempunyai kemampuan lebih besar daripada bebannya, beban atasnya, beban dari balok, beban dari lantai, dari dinding, dan dari atap. Dan juga jangan lupa beban dari kolom ini diteruskan langsung ke pondasi. Jadi ada keterpaduan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.